dapat wasiat dari guru. Setelah saya terjun di masyarakat, saya dipanggil. Kemudian guru saya mengatakan, saya panggil akan Babul Habib. Wasiatnya kepada saya yang pertama, kita orang NU wajib percaya ada dzurriyyah Rasul. Saya dzurriyyah Rasul ya. Dzurriyyah Rasul, Bukan Habib. bukan. Ya. Wajib percaya bahwa ada dzurriyyah Rasul. Tidak ngomong Habib, tidak ngomong Mbak. Iya, iya. Yang kedua, ikuti kalau kelakuannya, akhlaknya sama dengan Rasulullah. Yang ketiga, kalau tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, cara bergaul Rasulullah, kalau berani tempeleng. Iya. Kalau nggak berani cukup nasihatin. Dan yang ketiga, tinggalkan, jangan dimuliakan. Itulah prinsip hidup saya sampai hari ini, wasiat dari guru tentang masalah hal itu. Kayak dalam perkembangan sekarang ini berjalan, tesis boleh berbeda. Tapi ada ilmu yang tidak bisa dinafikan, yaitu tes DNA. Ya, tes DNA. Dengan tes DNA itu adalah merupakan paten bahwa ini dzurriyyah Rasul apa bukan. Ya. Oleh itu saya sarankan kepada siapapun, kenapa sekarang ini kok masalah Mbak Alwi diangkat? Karena dulu Habib-Habib dulu waktu guru-guru saya ya sama dengan kita, saling menghormati, tidak mengkafir-kafirkan. Jadi kalau sekarang kiai-kiai Nusantara berontak, bukan salah kami. Ya. Tapi mereka yang pertama, masa katanya gurunya bisa nyetop api neraka, bisa nyetop matahari, bisa nurunkan emas dari langit. Allah. Ya Allah, grup dia biar goblok lebih mulia daripada Kiai Indonesia 70. Masya Allah. Ya. Nah kalau kita sebagai orang NU tidak bergerak, dosa di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi beliau Dr. Ki Haji Manarul Hidayat, petinggi PBNU. Terakhir jabatannya adalah jajaran Rais Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tegas sekali apa yang beliau sampaikan. Ya. Dan itulah yang mestinya kita pegangi, itulah sikap-sikap yang mestinya kita ikuti terkait dengan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sayyid, para syarif yang memang betul-betul terverifikasi sebagai dzurriyyah Nabi, kita wajib percaya. Tetapi apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, akhlaknya tidak baik, bahkan menunjukkan sikap-sikap yang tidak terpuji, yang jauh bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. Tempeleng kalau berani. Iya, pesan gurunya beliau, tempeleng kalau berani. Iya. Apa alasannya ditempeleng? Saya kira masuk akal. Masuk akal, karena telah mengotori nama Nabi, mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi, tapi sikapnya, akhlaknya tidak sesuai Nabi, bahkan bertentangan dengan Nabi. Itu kan namanya mengotori Nabi, mengotori kesucian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempeleng, walaupun dia mengaku sebagai cucu Nabi, apalagi mengaku. Kalau tidak mengaku cucu Nabi mungkin tidak perlu ditempeleng. Tapi karena mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai keturunan manusia paling suci di muka bumi, tetapi sikapnya justru mencoreng nama baiknya, ya. Itu mungkin alasannya mengapa kalau berani tempeleng, kalau enggak nasihati, kalau enggak berani ya jangan dimuliakan. Ya ngapain? Ya, jangan dimuliakan, karena orang berani mencoreng nama Rasulullah kan ngotorin agama, ngotorin Rasulullah. Ngapain kemudian orang ngotorin Nabi dimuliakan?
Itu. Yang paling penting menurut saya pesannya beliau adalah tes DNA. Ya, sekali lagi tes DNA. Karena ini adalah cara verifikasi yang paling sederhana menurut saya, paling mudah menurut saya, karena hari ini sudah ditemukan teknologi ilmu biologi yang bisa mendeteksi dia sebenarnya dzurriyyah siapa, orang mana. Ya, itu. Nah, oleh karena itulah terkait dengan hal ini, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Pemkab Banyumas, dalam hal ini Kesbangpol ya, Kesbangpol Kabupaten Banyumas, mengumpulkan beberapa ormas agama. PBI LS Banyumas diundang, kemudian Forkompimda ada dari Polres, dari Kodim, Kakan Depak, MUI, FKUB, dan unsur-unsur yang lain untuk membahas persoalan polemik Habib ini. Ya, polemik Habib bukan polemik nasab. Polemik Habib kan banyak. Selain masalah nasab, ya masalah sejarah. Itu kan urusannya dengan bangsa dan negara. Sejarah bangsa disimpangkan kan itu urusan dengan bangsa. Nah, kemudian terkait dengan polemik nasab, karena tidak mungkin dibahas di forum itu kan, forum yang sangat gaduh-gaduh. Lagian juga tidak ada yang ahli nasab sekali, satu pun. Maka untuk membuktikan, saya menantang kepada semua yang hadir, bahwa sebelumnya saya sampaikan bahwa PBI Laskar Sabilillah dari semua tingkatannya, dari pusat sampai bawah, sudah mengambil sikap bahwa kita tidak percaya bahwa Habib adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah sikap tegas kami. Dan kemudian kalau mereka semua ingin membuktikan, saya tantang kepada yang hadir untuk mengumpulkan seluruh habaib yang ada di Kabupaten Banyumas, mengumpulkan seluruh habaib, ya, kepala keluarganya lah, pimpinan, pengurusnya dan kepala keluarga seluruhnya Kabupaten Banyumas untuk dilakukan tes DNA. Karena hanya dengan cara itu untuk bisa membuktikan mereka sebenarnya DNA-nya Nabi atau bukan. Karena DNA-nya Nabi sudah ada di database-nya di sana. Sangat simpel. Kalau untuk membuktikan dari jalur kitab nasab kan itu sulit, hanya ulama ahli nasab yang bisa melakukan. Tapi bagi orang awam, apalagi orang-orang terdidik, tes DNA adalah cara yang paling simpel. Saya tantang kepada semua yang hadir, kalau ingin membuktikan mereka sebenarnya cucu Nabi atau bukan para Habib. Dan semuanya terdiam. Saya nggak tahu, mudah-mudahan akan dilaksanakan. Dan saya kira pemangku otoritas di setiap daerah, setiap kabupaten, provinsi, kalau yang berkehendak, bukan hal yang sulit, bukan hal yang melampaui kewenangan, saya kira adalah kewenangan masing-masing. Di Pemkab tingkat kabupaten ya bupati gitu. Di tingkat provinsi gubernur, tinggal dipanggil semua para Habib. Kalau di Banyumas misalkan, kepala keluarga banyak, cuma nggak ada 100 gitu. Bahkan di wilayah lain mungkin nggak sampai. Apa susahnya kan, kumpulkan mereka dalam satu tempat untuk melakukan tes DNA, ambil darahnya, kirimkan ke kantor BRIN sana, tes DNA semua. Kalau memang data DNA-nya sama dengan database DNA Rasul, ya sudah, kita akui sebagai keturunan Nabi. Kalau tidak, ternyata DNA-nya bukan DNA Nabi, sudah, hentikan pengakuan klaim diri sebagai keturunan Nabi. Jadilah warga biasa, jadilah orang asing, keturunan orang asing di Indonesia, walaupun WNI, sebagaimana mestinya, yang harus mentaati seluruh peraturan tata tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, tanpa harus meminta dihormati lebih dari justru warga asli pribumi. Majukan keturunan bangsa asing merasa lebih mulia dari bangsa aslinya di sini dan minta dihormati lebih dari warga penduduk pribumi sendiri. Ini kan majuk menurut saya. Kurang ajar nih, ilmu hitam piling dasar. Oke, saya kira itu sampai hari ini belum ada tindak lanjut Pemkab Banyumas
apakah mau mengumpulkan seluruh habaib di Banyumas apa tidak untuk dilakukan tes DNA. Kalau saya bupatinya akan saya panggil semua para habib itu untuk dites DNA secara massal bersama-sama untuk membuktikan, untuk menyelesaikan polemik ini biar tidak berkepanjangan. Kalau ternyata Habib itu adalah DNA-nya Nabi, ya silakan lanjutkan kegiatan sebagaimana sebelumnya, tapi tidak boleh lagi kemudian dawir-dawir, minta-minta merasa lebih mulia. Tapi kalau ternyata bukan DNA Nabi, hentikan semua klaim dan lain sebagainya, minta maaf pada seluruh umat Islam di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.